Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, kembali lagi saya Regina Sarasati akan menemani keluarga Jakarta untuk bersama-sama membahas tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya pendidikan seksual bagi anak dan remaja untuk mewujudkan keluarga yang tahan di masa depan menuju generasi emas. Wah, untuk temanya menarik sekali ya. Tak lama lagi kita akan membahas. Sebelumnya saya ada pantun nih. Putus cinta membuat merana, sedihnya buat hati menderita. Keluarga Jakarta, ketahuilah bersama, edukasi seksual anak remaja sangat berharga. Oke, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Dr. Inge Satyo Arianto. Dia adalah founder Perempuan Sadar Vagina Indonesia yang biasa dikenal dengan PSV. Oke, Dr. Inge, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya dokter. Yes. Oke, untuk narasumber kita yang kedua yang gak kalah hebatnya, yaitu Sekretaris Bidang Community Empowerment, yaitu Kakak Fauzan Anugrah Arianto, yang biasa dipanggil Kak Fauzan ya Kak? Iya betul Kak Fauzan. Oke, beliau dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 2. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, tak lama lagi kita tadi akan membahas pentingnya pendidikan seksual bagi anak dan remaja. Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi ya sama Dokter Inge dan Kakak Fauzan. Oke, pada awalnya kan orang-orang tuh beranggapan untuk pendidikan seksual lebih berhubungan dengan hubungan intim. Apalagi kalau udah ngomong seksual, hubungan intim nih, masa saya harus mengajarkan anak atau remaja hubungan intim, itu kayak udah lebih nggak familiar untuk beberapa orang. Jadi sebenarnya Dok dan Kakak Fauzan, sebenarnya untuk konsep pendidikan seksual ini itu tuh apa sih sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan seksual? Mungkin dari Dokter Inge bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Mbak Regina ya. Iya Mbak Regina. Baik, saya bisa paham kenapa kok banyak orang tua begitu mendengar kata edusek itu kok kayaknya langsung H2C, harap-harap cemas. Bener banget Bu. Karena memang orang tua itu begitu dengar kata edusek, yang ada di kepala langsung hubungan seksual. Iya betul. Hubungan seksual yaitu intercourse yang ada di pikiran mereka. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara masalah edusek, itu lingkupnya luas. Bukan hanya hubungan seksual itu akhir. Itu sebenarnya bukan akhir, itu di tengah sebetulnya. Kalau kita mau bicara masalah edusek, itu yang pertama ya pasti ya dari anatominya itu sendiri yang dikenalkan, anatominya, terus ciri-cirinya, terus tentunya gendernya itu harus sesuai dengan bagaimana cara dia bersikap. Selanjutnya nanti bagaimana cara dia untuk menjaga, untuk melindungi, untuk tidak mempertontonkan batasan-batasan. Setelah itu berikutnya bagaimana caranya kelak dia memperlakukannya secara pantas. Nah nantinya pun berakhir kepada hubungan seksual, dan tentunya nanti itu ada tahap-tahapannya. Jadi memang saat kita bicara masalah edusek itu nggak bisa serta-merta langsung anak sudah umur segini kita edusek. Oh ya enggak ya, anak umur segini dibilangin itu penismu lah, kan mereka udah tahu. Jadi memang harusnya sejak dini. Oke, jadi emang pendidikan seksual itu lebih kayak kita memperkenalkan anatominya seperti apa kan anak cewek, mungkin ini vagina gitu Bu ya, seperti itu. Jadi Bu, pendidikan seksual ini itu tuh tepatnya tuh diajarkan ke anak-anak tuh di usia berapa sih Bu? Atau Kakak Fauzan? Mungkin Kak Fauzan atau Ibu terserah deh siapa yang bisa menjawab ya. Mungkin aku izin jawab ya Kak. Iya boleh. Kalau mungkin untuk hubungan seksual ini kita harus ajarkan kepada anak ini secara berjenjang. Mulai dari anak masih kecil ini, usia 1-5 tahun ini harus kita ajarkan dari yang dasar-dasar lebih dahulu. Contohnya kayak tidak boleh mempertontonkan untuk alat kelaminnya ini di depan umum. Soalnya kan kalau di lapangan sendiri kita lihat walaupun emang gampang mungkin yang ngomongnya, implementasinya sendiri banyak orang tua tuh mandiin anaknya di taman, di pinggir kali. Dan sebenarnya itu juga nggak benar secara penuhnya, nggak sepenuhnya benar. Jadi harus kita ajari nih dari dini kalau kamu boleh memperlihatkan kelamin kamu ini kepada orang-orang tertentu saja yang pastinya emang mahramnya. Lalu di saat umur 6 tahun ke atas ini udah mulai kita ajarkan untuk menyebut alat reproduksi ini dengan nama ilmiahnya seperti penis atau vagina. Kadang kan ada orang tua yang malah kayak malu atau tabu gitu, jadi bilang
itu anunya ditutup gitu. Nah, iya betul. Iya, kadang nggak berani gitu nyebutnya. Nah itu nanti malah bikin anaknya itu jadi penasaran, nanti jadi nyari tahu ke temennya, dan biasanya yang keluar bukan nama ilmiahnya, malah nama-nama panggilan yang lain yang mungkin lebih tidak etis buat disebutin di muka umum. Terus dimulai saat anak pubertas itu baru kita ajarkan juga bahwa untuk hubungan seksual itu mempunyai tanggung jawab jika ingin dilakukan, dan harus punya beberapa syarat jika ingin melakukan. Contohnya emang sudah mahramnya, lalu tepat usia, tepat tempat juga, dan sama-sama ada persetujuan di antara kedua belah pihak dan sesuai dengan norma dan ajaran yang berlaku. Oke. Berarti kalau disuruh misalnya usia pubertas mungkin di usia 12 tahun ya? Atau ya di usia 12 sampai 16 tahun. Oke, jadi baiknya itu berarti anak itu diajarkan mungkin di usia 12 tahun seperti itu ya, Dok dan Kak Fauzan. Wah, oke. Berarti itu informasi yang baru saya dapat nih. Oke. Nah, untuk pendidikan seksual itu kan emang harus diajarkan nih. Yang menjadi orang yang bertanggung jawab nih, apakah orang tua yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan pendidikan seksual, ataukah dari sekolah aja nih yang memberikan pendidikan seksual? Jadi tanggung jawab pendidikan seksual ini siapa sih yang menjadi poin utamanya atau utamanya? Mungkin Kak Fauzan atau dokter nih? Dokter dulu. Baik, untuk masalah pendidikan sekarang kita harus lihat dulu bagaimana cara anak-anak ini untuk mendapatkan informasi tentang seks. Kalau kita bicara masalah seks, harapan saya ke depan ini para remaja saat ada mendengar kata seks, yang ada di kepala jangan hubungan seksual. Seks itu adalah gender. Iya, betul Bu. Karena kan mikirnya hubungan seksual. Nah, saat ada anak ingin mendapatkan informasi tentang edukasi tentang seks, seks itu kan seputarnya ya, identifikasi dan lain-lain, itu biasanya anak-anak itu seharusnya mendapatkannya dari yang pertama, orang tua. Oke. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga ini audiovisual. Apabila orang tua dan sekolah ini tidak bisa memberikan jawaban. Nah, sementara audiovisual ini kan kita nggak tahu ya bertanggung jawab atau enggak. Jadi yang paling penting adalah orang tua. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, orang tua ini harus ramah edukasi seksual. Pasti bingung nanya. Iya bingung Bu. Terus gimana ya caranya ya? Kan kadang orang tua tuh bingung gitu mau ngomong tentang misalnya memperkenalkan, misalnya ini vagina, itu kan udah rising ngomong vagina sendiri. Apakah ada tips and trik gitu Bu untuk ke anak ngajarin pendidikan seksual itu sendiri Bu? Terus bagaimana caranya? Pasti kan bertanya. Memang ini sesuatu yang mungkin baru ya, bukannya. Dan memang ini gak gampang. Dan namanya orang belajar itu kan gak cepat. Nah, maka dari itu sekarang di Indonesia, bahkan di dunia, ada gerakan perempuan sadar vagina dan PSP remaja. Nah, jadi para remaja, para ibu, para bapak bisa follow, bisa bertanya di situ. Kita bisa sharing bareng-bareng. Jadi yang di sana yang memberikan sharing bukan hanya orang tua, tapi teman-teman sebaya mereka, seperti Kakak Fauzan dari SMKI dan teman-teman Kakak Fauzan dari SMKI juga, dan banyak agen-agen PSP lainnya. Jadi memang nggak mudah. Maka dari itu saya bikin gerakan ini. Jadi kapanpun bisa bertanya. Misal ada orang tua yang ditanya sama anaknya. Iya, betul. Hubungan seksual itu apa sih Bu? Nggak tahu jawab. Lihat di perempuan sadar vagina ada. Iya, jadi keluarga Jakarta kalau misalnya nih ada pertanyaan tentang apa tuh, gimana nih anak saya bertanya tentang seksual tuh bingung jawabnya, mungkin bisa langsung ke perempuan sadar vagina Indonesia, di situ bisa ada jawabannya ya. Mungkin Kak Fauzan ada yang ingin ditambahkan berkaitan misalnya orang tua tuh harus kayak gimana sih dalam mengajarkan pendidikan seksual ke anak? Oke, mungkin aku izin nambahin ya. Ya boleh. Mungkin kalau karena aku juga mungkin baru kuliah juga kan ya, masih baru-baru gede juga. Iya. Ya sebenarnya anak-anak tuh biasanya takut sih nanya ke orang tuanya, kayak kalau mungkin contohnya saat dia emisi nokturnal atau mimpi basah untuk bahasa awamnya. Kayak mereka tuh takut nanyanya ke orang tua kayak ini kenapa aku bisa kayak gini, dan akhirnya mereka malah nanya ke teman-temannya, dan biasanya dari situ tuh mulai terbuka buat pintu-pintu kesalahan informasi. Nanti juga bisa berujung kepada pergaulan bebas, kepada seks bebas. Mungkin bisa juga terjadi disorientasi seksual pada anaknya. Jadi di sini mungkin kepada orang tua kalau boleh saran bisa lebih proaktif kepada anaknya nih, buat ditanya kayak kamu kalau ada kenapa-napa ngomong sama kita ya, ngomong sama ayah, ngomong sama bunda, biar kalau anak lebih terbuka itu diharapkan
anak mendapat informasi pertama kali itu dari orang tua aja dulu, biar lebih benar dibanding teman-temannya juga kan. Tapi juga di sekolah ini emang harus diterapin juga buat edukasi seksual. Mungkin kalau dari pelajaran mungkin dari yang basic-basic, dan di beberapa sekolah emang sebenarnya udah ada, tapi mungkin sekolah-sekolah swasta yang dimasukin ke dalam pelajaran agamanya atau ke pelajaran budayanya di sana. Ya. Jadi memang kalau di sekolah, menurut Kakak Fauzan, apakah memang di sekolah ini emang udah cukup atau belum sih sebenarnya untuk pendidikan seksual ini sebenarnya? Kalau boleh jujur sih sebenarnya masih kurang sih kalau di sekolah. Soalnya mereka ngebahas tentang mungkin alat reproduksinya aja, tentang mungkin bagaimana cara melanjutkan keturunan, tapi mungkin belum dibahas buat kalau ingin memperlanjut keturunan tuh harus punya tanggung jawab yang dimiliki oleh keduanya, harus punya syarat-syarat yang harus dilakuin, harus ada norma dan etika yang harus ditaati juga, dan ini mungkin yang missnya dari pihak sekolahnya juga. Iya. Saya sendiri aja pernah pengalaman saya kan untuk pendidikan seksual itu di kelas 5 SD, dan itu cuma hanya untuk memperkenalkan apa itu vagina, itu penis. Jadi cuma sebatas itu, dan kita memang dibatasi ya untuk lebih dalam lagi untuk mempelajari itu. Jadi menurut Kakak Fauzan itu masih belum cukup lah untuk pendidikan di sekolah. Jadi lebih utama tuh untuk orang tua ya, untuk lebih mengajarkan. Oke, Kak Fauzan dan dokter, apa sih akibatnya kalau misalnya tuh orang tua tidak memberikan ruang untuk anaknya dalam membicarakan masalah-masalah seksual ini? Apa sih akibat-akibatnya nih? Boleh dari dokter atau Kak Fauzan nih? Baik, terima kasih. Nah, jadi begini, sebelumnya saya ingin sedikit menambahkan tadi yang Fauzan. Oh iya, boleh dok. Sedikit. Nanti kita akan masuk imbasnya kalau misalnya orang tua atau sekolah guru tidak membuka ruang yang lebar pada anak-anaknya untuk berdiskusi tentang seks, Selama ini kita hidup ini selalu ada pengkotakan-pengkotakan. Seharusnya itu jangan pengkotakan-pengkotakan. Kita saat berbicara masalah hubungan seksual itu harus komprehensif. Di sekolah misalnya, saat SMP kelas 3 diajarkan proses pembuahan. Proses pembuahan itu kan didahului dengan penis masuk ke dalam lubang vagina. Yes, ya itu ilmiah. Nah, seharusnya sebelum ini atau bersamaan disampaikan juga syarat-syaratnya. Saat penis masuk ke dalam lubang vagina, ini harus ada syarat yang dipenuhi. Syarat ya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi saat penis ini masuk ke dalam lubang vagina. Yang pertama, sesuai dengan aturan agama dan norma. Yang kedua, harus tepat usianya. Perempuan usia 21, laki-laki 25. Saya aja baru tahu loh. Oke. Yang ketiga, tepat tempatnya. Tentunya privasi. Yang keempat, tidak ada paksaan, nggak ada kekerasan seksual. Dan semua ini adalah nilai yang kalau ditepati, insya Allah ke depan ini perselingkuhan bisa dikurangi, seks bebas bisa dikurangi, konten-konten anak-anak muda yang suka membuat konten-konten seks, hubungan seksual bisa dikurangi. Kan hubungan seksual tempatnya tepat, privasi. Kekerasan seksual juga bisa dikurangi. Nah, pesan 4 ini yang harusnya disampaikan juga bersamaan dengan saat ada pelajaran biologi proses pembuahan. Sepertinya ini loh yang kurang, ada pengkotakan-pengkotakan. Saat diajarkan di biologi proses pembuahan tanpa ada 4 syarat diberikan, nah nanti ke depannya anak-anak ini akan mencari pemahaman yang salah. Mereka akan browsing. Nah ini maksud sekarang. Browsing. Saat orang tua dan guru tidak bisa menjelaskan secara detail, nah mereka ini akan browsing sendiri. Jatuh ke pornografi. Pornografi ini bukan edusek. Karena di pornografi yang dikonsumsi oleh anak adalah pure hubungan seksual. Padahal untuk sampai masuk ke hubungan seksual harus ada 4 syarat ini yang tepati. Kalau pornografi kan enggak. Pornografi itu pure hubungan seksual tanpa ada rasa tanggung jawab, tanpa ada rasa setia, di situ bahayanya saat anak tidak mendapatkan orang tua dan guru yang ramah edukasi seksual. Jadi terpapar untuk pornografi ya Bu ya. Jadi makanya keluarga Jakarta. Jadi tadi dari Dokter Inge ada 4 syarat tuh. Jadi harus sesuai tempat, sesuai umur, terus harus apa Bu? Agama dan norma. Agama dan norma dan
sama-sama mau. Jadi itu yang harus diilhami oleh keluarga Jakarta ya. Oh ya Dok, misalnya nih ada anak yang udah terpapar pornografi, itu apa sih orang tua yang harus dilakukan untuk pengajaran selanjutnya? Misalnya mereka melihat anaknya sudah terpapar pornografi gitu. Apa sih yang harus orang tua lakukan gitu? Mungkin Kak Fauzan dong, dokter mungkin. Oke, mungkin izin jawab ya. Mungkin jika emang anak nih udah terpapar pornografi, yang pasti ini di sini orang tua yang pertama ini jangan marah kepada anaknya. Soalnya ditakutkan jika nanti orang tuanya ini marah kepada anaknya ini udah kehilangan rasa keterbukaan, rasa kepercayaan kepada orang tuanya. Nanti dia malah lari ke temennya lagi, bukannya makin sembuh atau makin sehat gitu kan dari adiktif ke pornografinya ini. Nanti malah dia makin nyari lagi buat pornografinya. Jadi mungkin di sini orang tua ini harus terbuka kepada anaknya, buat diajak ngobrol, terus ditanya mungkin taunya dari mana atau mungkin dapat info dari mana tentang pornografi ini. Terus kita edukasi bahwa sebenarnya untuk hubungan seksual yang sebenarnya dan yang bertanggung jawab itu tidak seperti itu. Soalnya kalau ya mungkin yang di video-video itu kan memang yang tadi seperti dokter bilang kan emang hubungannya saja, tapi tidak ada latar belakang bagaimana bisa sampai ke hubungan seperti itu, yang tadi seperti sudah dalam ikatan pernikahan, mungkin mau sama mau juga, terus ada informed consent juga di antara kedua belah pihak. Jadi mungkin orang tua ini harus lebih proaktif kepada anaknya, harus lebih dibimbing juga kepada norma dan ajaran yang berlaku. Mungkin itu kalau mungkin dari dokter ya, dokter ada yang mau ditambahkan? Kebetulan ada pasien saya. Oh iya, itu boleh tuh case-nya. Pasien saya nih. boleh tuh Bu case-nya. Ceritanya konseling, ceritanya Dok ini gimana ya, anak saya udah terpapar pornografi. Ini bagaimana? Yang pertama dikerjakan orang tua adalah introspeksi. Di mana letak kesalahan. Jadi semua yang terjadi pada anak itu insya Allah itu ada campur tangan dari orang tuanya, pasti. Campur tangan dari orang tua. Jadi pertama kali orang tua harus introspeksi. Yang kedua, katakan pada anak, yes, saya salah. Seharusnya saya itu menjadi orang tua yang ramah edukasi seksual. Kenapa sih nak, kok kamu sampai tergoda untuk melihat konten pornografi? Bunda salah, maafkan. Kita katakan dulu Bunda salah. Saat kita sudah mengatakan Bunda salah, si anak pasti akan mau bicara. Kalau kita gak bilang kita salah, anak gak akan bicara. Oh iya Bun, soalnya aku pengen tahu apa itu hubungan seksual. Iya ya, seharusnya Bunda bilangin. Kita jelaskan hubungan seksual itu ini. Ayah dan Bunda untuk mendapatkan kamu harus melalui hubungan seksual. Kalau nggak melalui hubungan seksual nggak bisa. Maka dari itu hubungan seksual itu ada syarat-syaratnya. Iya, yang tadi Bu ya. Coba kamu bayangkan kalau ayah dan bundamu itu melakukan aktivitas itu bukan dengan ayah dan bundamu lah. Ajak anak-anak ini beruji imajinasi. Bagaimana kalau artis-artis pornografi itu kita orang tuanya. Iya. Jadi kita ajak anak itu beruji imajinasi. Maafkan ya ayah sama bunda salah sehingga kamu terjebak. Kamu nonton sama siapa aja. Kasihan ya teman-temanmu ya. Kita gitu ajak teman-temannya untuk duduk bareng, kita edukasi juga. Kita ngomong kasihan teman-temanmu, padahal sebetulnya kita kasihan sama anak kita. Karena kalau kita nggak edukasi temennya anak-anak kita, itu kan ya lingkungan anak-anak kita kan, akhirnya anak kita terpapar lagi, terpapar lagi. Nah jadi begitu. Dan yang terakhir yang pasti harus sebagai orang tua kita harus jadi tokoh yang ramah edukasi seksual dan memberikan contoh bagaimana berhubungan seksual yang benar. Jadi pastikan kita tidak pernah melakukan seks bebas. Iya. Jadi kita jangan minta anak kita untuk tidak melakukan penyimpangan seks, tapi orang tuanya sendiri memberi contoh. Nah itu kan yang enggak aja tuh kayaknya. Oke. Jadi emang benar orang tua tuh menjadi kayak dilihat lah sama anak untuk dalam pengajaran pendidikan seksual ya Bu ya. Tapi kan ada beberapa mungkin orang tua yang masih gimana ya Bu ya, canggung gitu Bu ya. Gimana ya cara agar orang tua tuh mudah berkata kalau misalnya pendidikan seksual ini hal yang benar gitu. Bagaimana Ibu? Ada tips and trick gitu Bu? Oh jangan, coba kita kasih kakak Regina. Tadi buat gimana tips and trick buat orang tua? Ya buat orang tua biar lebih berani lagi gitu. Oke, mungkin tips and trick buat orang tua ini, yang pertama ini pasti orang tua ini harus mengedukasi dirinya sendiri biar nanti nggak ada salah info buat anaknya. Terus yang kedua, tadi benar kata dokter,
harus terbuka dulu kepada anaknya, harus menciptakan lingkungan yang sesuai. Kalau kita lihat fungsi keluarga itu kan ada yang fungsi afektif, ada fungsi sosial juga kan. Di sini ini harus diterapin nih sama orang tuanya buat ke anak-anaknya. Terus juga yang ketiga ini kita usahain untuk edukasinya nih cara bertahap, jangan langsung tiba-tiba dikasih semua. Nanti anaknya jadi malah kayak bingung gimana gitu. Terus yang keempat ini dibilang ke anaknya nih kalau ada apa-apa harus konsultasi ke orang tuanya. Tadi bener juga. Soalnya kalau anaknya nanti mungkin ada yang kurang informasi dari orang tuanya atau mungkin ada yang nggak nangkep juga, nanti dia cari di internet. Mungkin nggak usah lah kalau cari di internet, kayak mau nyari apa nih di internet malah keluarnya kan situs-situs yang nggak senonoh kadang kan di internet. Jadi malah nanti anaknya terjerumus bukan ke edukasi seksual yang benar, malah ke pornografi. Mungkin dari dokter ada yang mau ditambahin, Dok? Ada yang ditambahin lagi. Saling memang terus terang untuk orang tua ini untuk merasa nggak canggung dan tabu bicara masalah seks dengan anak bukan perkara mudah. Contoh aja sebetulnya saya ini Mbak Regina sama anak saya yang dua, anak saya yang pertama udah koas, anak saya nomor 2 Faujan ini tingkat 2, saya los masalah edukasi seksual di awal, jujur saja. Padahal dokter, saya bayangkan apalagi yang mungkin bukan dari praktisi kesehatan. Nah, tapi saya kan nggak mau berdiam diri di tempat yang salah. Nah, pada anak saya yang bungsu, saya sejak dini memang sudah edukasi seksual. Nah, jadi triknya gimana? Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, sebagai orang tua kita tuh harus open mind, kita nih harus haus pendidikan, kita harus selalu explore. Dan paling tidak orang tua biar nggak canggung follow Instagram Perempuan Sadar Vagina dan PSP Remaja. Di situ memang untuk membuka cakrawala cara berpikir itu memang nggak bisa langsung, memang pelan, nanti lama-lama yes. Jadi harus ada prosesnya. Iya, memang ada proses, memang nggak langsung. Nggak bisa. Canggung itu pasti canggung itu. Jadi memang harus dibuka, harus sering melihat konten kita PSV dan PSP Remaja. Jadi agar merasa oh iya ya akhirnya biasa nanti bisa konsul di situ lihat para remaja-remaja. Oke. Jadi untuk keluarga Jakarta mungkin lebih dibuka nih PSV Remaja dan PSV ke Indonesianya, biar nanti banyak informasi untuk bagaimana untuk mengajarkan anak-anak atau remaja untuk berpendidikan seksual. Oke, untuk Kak Fauzan nih sama Bu Dokter, ada gak pesan-pesan nih untuk warga Jakarta atau siapapun yang mendengar nih nantinya, ada pesan-pesan bagaimana caranya atau pesan positif lah untuk para orang tua di luar sana? Boleh Dokter Inga? Jadi nggak bisa ditawar lagi. Harus sebagai tentunya seorang ibu. Seorang ibu itu adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Jadi sebagai perempuan kita jangan merasa kok dikit-dikit saya, jangan salah. Kita dijanjikan surga 3 kali loh ya. Kita kan 3 kali daripada bapak. Jadi udahlah, kita ini kalau untuk hal yang kebaikan berlomba-lomba lah. Intinya kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu harus open mind. Kita harus banyak belajar. Belajar itu kan terus menerus. Kita harus banyak belajar. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kepada anak itu ilmu-ilmu sosial. Kebanyakan ini para ibu, para orang tua fokusnya sama ilmu akademik. Iya, betul Bu. Nggak, ilmu sosialnya tuh mungkin dikesampingkan. Yes. Yeah. Padahal pada kenyataan dalam hidup itu 50-50. 50% akademik, yes, karena itu untuk legitimasi ya. 50% itu adalah ilmu sosial, ilmu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, termasuk bagaimana cara kita melakukan hubungan seksual. Nah, kenapa kok saya bilang itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh seorang ibu? Bagaimana cara kita menjelaskan sama anak dan lain-lain itu pengalaman saya pribadi loh Mbak Regina. Gimana Bu tuh? Saya punya anak saya yang bungsu itu namanya Dinda Divanu Arianto. Kebetulan Dinda ini co-founder dari Gerakan Perempuan Sadar Vagina Remaja dan berumur 12 tahun. Dan dia bertanya kepada saya, Bunda, siapa manusia yang pertama kali melakukan hubungan seksual? Wah, bingung tuh jawabnya. Bingung tuh. Oh, Nabi Adam dan Ibu Hawa, saya bilang. Kok tahu ya? Gimana caranya? Waduh. Nah, saya bilang, oh ya, untuk masalah bagaimana cara melakukan hubungan seksual itu insting. Saya bilang gitu. Ini kan ilmu sosial nih saya ya. Kan kalau misalnya ilmu akademik kan pasti, SMP kelas 3 ya. Saat penis masuk vagina nanti SMP kelas 3. Itu belum saya masukkan sekarang ya. Saya mau sampaikan dulu syarat-syaratnya dulu sama dia. Oh ya, itu insting. Dan insting itu memang dibatasi.
Semua orang itu punya insting. Contoh, semua orang punya insting kepengen kaya, tapi tentunya lewat kerja. Semua orang punya insting ingin meneruskan keturunan, tentunya lewat hubungan seksual. Nah, untuk merealisasikan insting kita ada syarat. Nah, untuk melakukan hubungan seksual meneruskan keturunan, syaratnya inilah itu. Oh iya ya Bun ya. Nah, makanya jadi 4 ini saya sampaikan. Dan ini si ibu ini harus mempunyai kemampuan ilmu sosial ya tadi itu. Kalau misalnya nggak tahu gimana, nah ini dia. Follow Instagram perempuan sadar Follow pagi, Instagram keluarga. Dan PSV remaja. Setiap hari dibaca. Jadi kita ini pengen menjadi penyeimbang. Kan sekarang nih mama-mama nih sukanya kan ngelihat postingan di Instagram, TikTok yang isinya yang joget-joget, masak ya. Harusnya ada informasi itu ya Bu. Ini kalau orang tuanya joget-joget ini kayak mana kira anak nih. Iya. Bener-bener Bu. Ini saya pernah tanya sama anak saya, ini kalau misalnya Bunda joget-joget gini gimana? Oh, langsung tak unfollow. Ngapain sih Bu? Kayak gitu. Langsung unfollow kan. Enggak ngaku siapa dia gitu. Nah, jadi intinya gitu, belajar terus ya. PSV remaja. Ayo kita bareng-bareng belajar. Kira-kira gitu ya Mbak. Udah ada ininya ya, naungannya juga ya. Jadi untuk keluarga Jakarta jangan lupa untuk memfollow PSV Remaja dan PSV Indonesia. Nah Kakak Fauzan ada gak pesan-pesan nih untuk keluarga Jakarta ataupun siapapun yang mendengar podcast kita kali ini? Oke, mungkin kalau pesan dari saya ini kurangnya sosialisasi edukasi seksual sejak dini ini nyatanya ini kurang mampu untuk menentukan tembok pamali nih untuk membicarakan ketabuan dari edukasi seksual. Maka dari itu mungkin di sini kita harus sama-sama gerak nih, mungkin dari orang tuanya, dari mungkin dinas terkait, lalu dari beberapa lembaga, dari sekolah juga. Ini kita harus bareng-bareng buat membentuk generasi Indonesia emas nih. Kedepannya di sini kita harus melakukan edukasi seksual secara bertahap kepada anak. Soalnya faktanya untuk anak yang diedukasi seksual sejak dini nih, dia ini lebih asertif, dia juga lebih bertanggung jawab dan lebih terbuka akan kepada orang tuanya. Terus dia lebih paham juga lah, lebih dari teman-temannya. Jadi bisalah buat menjadikan generasi Indonesia emas. Soalnya kalau tidak diedukasi seksual sejak dini, tadi seperti bisa jatuh ke seks bebas, nanti bisa berdampak kepada penyakit-penyakit, mungkin penyakit menular seksual, dan mungkin bisa berujung juga mungkin ke stunting, ke penyakit-penyakit yang lain ini juga bisa. Jadi berdampak pada untuk generasi selanjutnya ya, ke depannya. Oke, tuh untuk keluarga Jakarta pesan-pesannya cukup informatif dan sangat berguna lagi ya untuk keluarga Jakarta. Jadi dari Kakak Fauzan jadi ngomong kalau misalnya untuk dinas-dinas terkait harus ikut bergabung dalam melakukan pendidikan seksual ini, dan Dokter Inge juga berkata kalau misalnya ibu juga harus paham, jangan hanya mengajarkan untuk pendidikan yang IPA saja, biologi saja atau apapun, jadi harus ada pendidikan sosial juga. Wah, kita udah pembicaranya cukup sangat menarik sekali dan sangat informatif yang bisa saya dapat di sini. Oke, kita udah sampai di penghujung acara podcast kita kali ini. Saya cukup berterima kasih banyak banget informasi yang Dokter Inge dan Kak Fauzan berikan ke keluarga Jakarta dan sangat-sangat informatif sekali. Oke, tibalah kita di penghujung acara keluarga Jakarta. Jangan lupa untuk mensubscribe, follow, and share. Jangan lupa juga untuk memfollow PSV Indonesia dan PSV Remaja, karena di situ banyak banget informasi yang bakal keluarga Jakarta dapatkan. Dan sampai di sini ada pantun penutup nih untuk mengakhiri podcast kita kali ini. Jika petang langitnya merah, cahaya surya jingga merona, alat reproduksi adalah anugerah. Sejak dini harus dipelihara. Oke, sampai jumpa. Terima kasih keluarga Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.